Salam sejahtera untuk saudara-saudariku sekalian, Shalom. Perkenalkan, nama saya Reni Anggraini Kurnia. Kegiatan saya sehari-hari saat ini adalah mengurus rumah tangga. Pada kesempatan yang indah ini, saya rindu untuk membagikan pengalaman rohani pribadi saya tentang bagaimana pertolongan Tuhan yang selalu Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya ketika saya serahkan dan percayakan kehidupan saya ke dalam tangan Tuhan. Karena saya yakin percaya, Tuhan saja yang mengendalikan kehidupan saya. Pada tahun 2015, ketika saya sementara sedang berkuliah di semester 4, saya harus menerima kenyataan di mana ternyata tubuh saya ini ada satu penyakit. Namanya kista ovarium. Normalnya, wanita memiliki 2 ovarium, sebelah kiri dan sebelah kanan. Namun punya saya yang satu di sebelah kiri, ternyata ada kistanya yang sudah besar, sehingga disarankan oleh dokter kandungan untuk dioperasi. Yang artinya pada waktu itu, kista saya harus diangkat bersamaan dengan ovarium sebelah kiri saya. Pada waktu itu saya bergumul sekali, karena saya sementara berkuliah, tiba-tiba saya harus sakit seperti ini. Namun saya percayakan ke dalam tangan Tuhan. Saya serahkan ke Tuhan, saya berdoa, Tuhan, ini tubuhmu, tubuhku ini milikmu, Engkau saja yang kendalikan, Engkau saja yang rawat. Maka ketika saya selesai berkuliah di semester 4 itu, saya memutuskan untuk dioperasi. Saya tetap berdoa, Tuhan tolong proses operasi sampai selesai. Setelah operasi selesai, saya bersyukur, namun saya tetap berdoa ke Tuhan untuk tetap menolong saya dalam proses pemulihan. Ketika selesai operasi, saya pun menjalani kehidupan sebagai seorang wanita yang sampai saat ini hanya memiliki 1 ovarium. Namun saya tetap percayakan ke dalam tangan Tuhan. Saya tetap percaya, saya tidak takut menjalani kehidupan ini. Dan satu hal, setelah dioperasi, dalam proses pemulihan saya harus konsul lagi ke dokter. Dan ketika konsul pertama pasca operasi, saya harus menerima kenyataan bahwa ternyata kista saya ini adalah kista yang ganas. Sehingga oleh dokter disarankan untuk dikemoterapi. Waktu itu di tahun 2015. Saya bergumul kembali, Tuhan, Engkau saja yang mengendalikan kehidupan ini. Puji Tuhan, Tuhan mengirimkan sahabat-sahabat yang baik. Ada teman-teman saya yang ingin merawat saya. Teman satu pelayanan. Kemudian sambil saya mengikut mereka pelayanan, mereka merawat saya dengan segala yang mereka berikan. Mereka berikan makanan sehat, minuman yang sehat, sehingga saya hanya pemulihan di tempat mereka selama 6 bulan. Jadi 6 bulan itu saya ikut dengan mereka pelayanan dan pengobatan untuk memulihkan keadaan saya. Saya tidak di kemoterapi, saya tidak mengambil keputusan untuk di kemoterapi karena tanda-tanda untuk kemoterapi dari Tuhan tidak ada. Tuhan, saya hanya dengar dari Tuhan, pergi ke sana, pemulihan dengan teman-temanmu di sana. Kemudian 6 bulan saya di sana, saya kembali untuk berkuliah, menyelesaikan perkuliahan saya, dan di tahun 2018 saya ditamatkan dengan pertolongan juga Tuhan. Saya ditamatkan, kemudian di tahun yang sama saya lanjut bekerja di salah satu sekolah swasta yang ada di kota Manado. Saya bekerja dan saya seperti tidak memikirkan lagi keadaan tubuh saya yang tinggal 1 ovarium. Karena saya sudah serahkan ke Tuhan kalau memang begini keadaan saya ya seperti ini. Kemudian saya dipertemukan di tahun 2021, dipertemukan oleh Tuhan dengan pria yang baik yang mau mengajak saya untuk menikah. Sebelum menikah saya bilang kondisi saya seperti ini. Saya pernah dioperasi seperti ini, hasilnya seperti ini. Dan sekarang saya hanya tinggal 1 ovarium. Dan jika mau menikah dengan saya ya kalau ingin rindu untuk mempunyai anak, ya seperti ini keadaan saya. Masih mau dengan saya dan puji Tuhan, Tuhan tolong entah kenapa dia tetap mau menerima saya. Kemudian kami pun menikah di bulan Juni tahun 2022. Kami menikah, setelah itu kami hidup bersama dan pergumulan saya di tahun 2015 kembali saya ingat lagi. Saya semakin bergumul karena sekarang saya sudah melewati masa perkuliahan, sudah bekerja dan sementara bekerja
Sekarang Tuhan, setelah menikah, saya dan suami rindu untuk mempunyai seorang anak. Namun apakah saya masih bisa dengan keadaan saya seperti ini? Saya seorang wanita yang hanya tinggal satu ovarium. Saya mencoba cari di segala sumber, saya membaca, mereka menuliskan untuk kasus seperti ini, kemungkinan kecil untuk memperoleh seorang anak. Namun ada juga yang menuliskan masih bisa, yang penting yang satunya, ovarium yang satunya itu dalam keadaan sehat. Teman-teman perawat saya juga menguatkan, masih bisa, yang penting sehat, tidak ada masalah. Saya dikuatkan, saya kembali berdoa dan suami saya berdoa, kami berdoa terus. Tuhan, jikalau Engkau masih mempercayakan kami seorang anak, kami akan sangat bersyukur. Namun jikalau masih belum, kami tetap percayakan dan serahkan keluarga kami ke dalam tangan Tuhan, pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Sembari kami berdoa, kami menjaga pola makan kami. Kami, saya dan suami menjaga pola makan dan minum, makanan yang sehat, minuman yang sehat, kami konsumsi. Sembari kami berdoa kepada Tuhan untuk memiliki seorang anak. Kami menikah bulan Juni 2022. Pada bulan September 2022, 2 bulan lebih setelah kami menikah, saya merasakan ada yang berbeda dalam tubuh saya. Saya mulai merasakan pusing, lemas, dan saya merasa hal-hal yang berbeda, rasa sakit yang tidak seperti biasanya. Kemudian saya teringat, ternyata saya itu sudah telat haid selama seminggu lebih. Itu adalah gejala-gejala mungkin sedang hamil. Namun untuk memastikan, suami saya menyarankan untuk coba kita tes pack. Nah, pada tanggal 15 September 2022, pagi-pagi jam 3 subuh saya bangun. Saya ke kamar mandi dan cek sambil saya berdoa. Tuhan, saya serahkan ini ke dalam tangan Tuhan. Puji Tuhan, hasilnya Tuhan menjawab doa saya dan suami. Tuhan mengizinkan ada satu janin bertumbuh dalam kandungan saya. Saya sangat puji Tuhan, bersyukur bersama dengan suami saat itu. Sangat bersyukur. Dan untuk memastikannya lagi, sorenya kami pergi mengecek di dokter kandungan. Dan ya, janin kami, bayi kami berumur 4 minggu, sudah 1 bulan. Kami sangat bersyukur dalam hal ini, karena begitu baik Tuhan dalam kehidupan kami. Dengan keadaan saya yang sudah seperti ini, bahkan saya sudah pernah diperintahkan untuk kemoterapi, namun dengan kasih karunia dan cinta Tuhan kepada saya pribadi, Tuhan masih mengizinkan saya untuk memiliki seorang bayi dalam kandungan waktu itu. Singkat cerita, saya masih tetap bekerja sambil merasakan segala gejala-gejala yang ada. Saya tetap bekerja, suami mendukung, keluarga mendukung. Dan suatu ketika kontrol, di sebelah janin saya ada miom. Itu adalah satu penyakit yang tentunya tidak diingini oleh wanita. Karena itu satu penyakit yang akan mengganggu pertumbuhan janin. Saya bergumul lagi waktu itu dan saya tetap percayakan Tuhan yang izinkan saya untuk bisa hamil, Tuhan yang memeliharalah bayi saya di dalam kandungan. Kemudian saya tetap berdoa, saya tetap berusaha untuk makan walaupun saya merasa tidak mau makan, tidak bisa makan, tapi saya berusaha untuk makan, minum, konsumsi yang dari dokter. Kemudian setelah dicek lagi dalam selang waktu belum sampai 1 bulan, dokter mengatakan, wah, miomnya sudah tidak ada. Puji Tuhan, saya bersyukur kembali ke Tuhan. Tuhan memelihara kandungan saya. Kemudian singkat cerita, di bulan ke-8, kandungan usia 8 bulan. Ketika kami berkonsul lagi dengan dokter, kami mendapati dokter katakan bahwa posisi dari kepala bayi kami itu tidak pada tempatnya. Yang seharusnya sudah di bawah untuk siap-siap melahirkan, ini sudah masih di samping, artinya sungsang. Kami berburu lagi, Tuhan, bagaimana ini? Dan dokter pun menyarankan, karena sudah mau memasuki bulan ke-9, dokter pun menyarankan untuk melakukan tindakan operasi kembali. Padahal kami, suami dan saya itu berencana untuk bisa lahiran normal, tapi kami serahkan lagi ke dalam tangan Tuhan. Kalaupun Tuhan ingin saya melahirkan secara dioperasi, kami percayakan ke Tuhan. Nah, kemudian setelah melanjutkan kegiatan seperti biasa, kami sudah serahkan ke Tuhan. Kalaupun mau dioperasi, ya dioperasi. Kalaupun bisa normal, puji Tuhan. Suatu kali
Tuhan mengirimkan satu sahabat yang baik. Dia bilang, kalau mau rencana untuk melahirkan normal, coba pergi ke satu klinik bersalin yang ada di Langowan dan bertemu dengan bidan yang di sana. Bidan tersebut sudah sangat berpengalaman membantu melahirkan ratusan ibu hamil dalam segala masalah yang ada. Kemudian kami pun dengan pertolongan Tuhan pergi. Kami tak berdoa, Tuhan tunjukkan jalan, Tuhan berkati. Setelah berkonsultasi dengan bidan di sana, bidan mengatakan, oh boleh. Walaupun saya sudah pernah dioperasi, hampir mau di kemoterapi, posisi bayi saya sungsang, kepalanya masih di samping, namun bidan tersebut bilang masih bisa, yang penting bidan tersebut yang tangani. Kemudian sambil kami berdoa, kami terus berkonsultasi dengan bidan. Waktu melahirkan sedikit sudah mau tiba, usia kandungan saya sudah mau 36 minggu, sudah mau 9 bulan, saya pun cuti dalam pekerjaan. Kemudian saya dari rumah pergi ke klinik tersebut, klinik bidan yang ada di Langowan. Kemudian kami mulai menginap di sana. Kami menginap mulai hari Minggu dan hari Kamis. Jadi masih ada beberapa hari kami menginap di sana. Pada hari Kamis pagi saya sudah pecah air ketuban dan mulailah kontraksi-kontraksi yang terjadi. Puncaknya pada sore hari. Ketika sementara berbaring, tiba-tiba sakitnya mulai muncul sangat luar biasa. Sakit kontraksi. Kemudian saya ingat waktu saya merasakan sakit kontraksi tersebut, ada 3 kata yang selalu saya ulang-ulang. Tuhan akan kuatkan, Tuhan mampukan, Tuhan sanggupkan. Itu terus yang saya bilang sambil menahan sakitnya kontraksi. Saya sudah memegang segala sesuatu, saya sudah bahkan memukul suami saya karena sakit sekali. Namun tetap saya bilang, Tuhan sanggupkan, Tuhan kuatkan, Tuhan kuatkan, sanggupkan dan mampukan saya untuk melewati masa-masa seperti ini. Karena sakit sekali. Kemudian pada hari Kamis itu jam 6 sore, saya sudah masuk di ruang bersalin. Pada pukul 6:27, bayi kami pun dengan pertolongan Tuhan lahir dengan keadaan yang sehat, normal, tidak ada kurang satu apapun. Dan kami berdoa kembali bersama dengan suami, minta bersyukur karena pertolongan Tuhan selama ini dalam kehidupan pernikahan kami bisa memiliki seorang anak yang sehat. Dan satu hal yang sangat saya syukuri adalah saya tidak dirangsang. Secara alami bayi saya itu keluar. Saya lihat ada beberapa pasien ibu hamil yang dirangsang yang sudah 2 hari di sana karena sejak dirangsang, tapi saya hanya sore sehari merasakan sakit yang luar biasa sampai lahirnya tidak dirangsang. Itu yang saya sangat syukuri. Terima kasih banyak Tuhan. Itu semua karena pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya pribadi. Kemudian kami tetap berdoa ke Tuhan. Anak kami ini akan menjadi pengingat bagi kami bahwa pertolongan Tuhan selalu ada jikalau kita percaya dan serahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan. Puji Tuhan, anak kami sekarang sudah berumur 1 tahun 9 bulan, sehat, kuat di dalam Tuhan, pertumbuhannya bagus. Dan itulah saudara-saudara sekalian, banyak sekali pergumulan yang kami alami dalam hal memiliki anak ini, terutama saya pribadi. Di saat keadaan saya tubuh ini hanya tinggal 1 ovarium, tapi Tuhan masih mempercayakan kami seorang anak. Sahabat saya bahkan bilang, ini adalah hal yang mustahil, ini mujizat. Saya pribadi hanya memiliki 1 ovarium, tapi Tuhan masih mempercayakan seorang anak. Dan paling mujizatnya lagi, masih mengizinkan saya untuk melahirkan normal. Yang tadinya sudah disuruh untuk operasi kembali, untuk kelahiran anak. Namun Tuhan tolong. Itu semua karena saya dan suami berdoa dengan sungguh-sungguh ke Tuhan, sambil berusaha, sambil menyerahkan segala pergumulan ini. Dan Tuhan tolong kami sampai saat ini. Dan kami tetap akan berdoa Tuhan akan menolong keluarga kami dan menolong pertumbuhan anak kami. Saya rindu untuk membagikan satu ayat yang terdapat di dalam Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak. Dan ayat ini sudah kami rasakan berulang-ulang kali. Ketika kami serahkan dan percayakan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, terutama pergumulan kami, Tuhanlah yang bertindak dalam segala hal yang indah pada waktunya. Walaupun sakit kami lewati, namun bersama dengan Tuhan,
kami bisa lewati. Beban kami menjadi ringan ketika kami berdoa sungguh-sungguh pada Tuhan. Dan saya yakin saudara-saudaraku, Tuhan yang sama pula yang akan menolong kita semua, yang akan membantu kita semua dalam segala jenis apa yang kita rasakan, entah itu persoalan, pergumulan, dan masalah. Tuhan yang sama yang akan menolong kita, asalkan kita percaya padanya. Kita berdoa, kita serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan menolong kita, karena hanya Tuhan yang bisa menolong kita, saudara-saudara. Kita tidak akan merasa begitu beban berat pergumulan hidup. Kita tidak akan merasa hancur, stres, jikalau kita tetap percayakan itu semua ke Tuhan. Tuhan akan menolong kita, saudara-saudara. Dan saya akan percaya Tuhan juga yang akan memberkati kita dalam segala hal yang kita lakukan, karena Tuhan itu setia, karena Tuhan itu Maha Pelindung. Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Dan ini adalah satu hal yang bisa saya bagikan, kiranya dapat menguatkan iman kita untuk lebih dekat dan percaya ke dalam tangan Tuhan. Kepada Tuhan saja kita percayakan hidup kita. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati.